Terkini Polres Metro Tangerang Kota menetapkan Bahar bin Smith sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan. Dan berikut sederet kontroversi yang pernah dialami Habib Bahar bin Smith. Penganiayaan itu kabarnya dilakukan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna atau Banser Kota Tangerang. Habib Bahar bin Smith dikenal sebagai ulama dan pendakwah yang cukup kontroversial. Ia pernah tersandung kasus hukum dan membuatnya harus mendekam di penjara selama beberapa tahun. Bahkan Habib Bahar bin Smith pernah menuding Presiden Joko Widodo sebagai pengkhianat bangsa. Habib Bahar pernah menuding Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai pengkhianat bangsa, negara, dan rakyat. Peristiwa tersebut terjadi saat proses pemilihan presiden atau Pilpres 2019 silam. Pada Agustus 2021 lalu, saat masih mendekam di penjara, Bahar sempat berselisih dengan terpidana kasus pembunuhan Ferry Idam Henyansyah alias Rian Jombang di Lapas Gunung Sindur. Menurut keterangan dari kuasa hukum Rian Jombang, Beni Daga, perselisihan keduanya berawal dari utang Bahar terhadap kliennya. Rian diduga dianiaya oleh Bahar karena berusaha menagih hutang. Bahar disebut beberapa kali meminjam uang dari Rian yang totalnya mencapai 10 juta rupiah. Namun pengacara Bahar Ikhwan Tuan Kota mengatakan perselisihan sebenarnya karena kesalahpahaman kecil antar kedua belah pihak. Ikhwan juga membantah kliennya meminjam uang hingga 10 juta rupiah kepada Rian. Ia pun mengatakan persoalan itu berakhir damai. Awal Juli 2019 lalu Bahar divonis 3 tahun bui karena menganiaya 2 remaja. Kasus itu terjadi pada 2018 ketika 2 remaja menirukan dan mengaku-ngaku sebagai Bahar. Tak terima, Bahar pun menemui kedua remaja tersebut dan menganiaya mereka di pondok pesantrennya di Kemang, Bogor, Jawa Barat. Bahar kemudian bebas dari penjara atas kasus tersebut pada 16 Mei 2020. Namun tak selang beberapa lama, tepatnya 4 hari setelah bebas, Habib Bahar kembali ditangkap sebab ia dianggap melanggar pembatasan sosial berskala besar atau PSBB saat pandemi dengan mengumpulkan massa dan melakukan pidato yang bermuatan provokasi dan ujaran kebencian. Habib Bahar juga sempat viral terkait dengan penyebaran berita hoax dan berpotensi keonaran. Kejadian tersebut terjadi pada Desember 2021 saat Habib Bahar mengisi salah satu ceramah di Kabupaten Bandung. Dalam ceramahnya itu, Habib Bahar menyebut Habib Rizik Syihab dipenjara karena melanggar Maulid Nabi hingga anggota Laskar FPI disiksa hingga tewas. Karenanya Habib Bahar dijatuhi hukuman 7 bulan kurungan penjara. Vonis yang diberikan hakim tersebut diketahui lebih rendah daripada tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 5 tahun penjara. Habib Bahar juga menjadi viral setelah videonya yang menyoroti peran mantan Kepala Staf Angkatan Udara Dudung Abdurrahman. Dalam video tersebut ia menyebut Dudung hanya mampu menurunkan baliho menggunakan alat utama sistem senjata TNI. Habib Bahar bersama dengan 150 jemaah Majelis Pembela Rasulullah merazia Cafe The Mosque di Pasanggerahan, Jakarta Selatan pada tahun 2012. Pasalnya Habib Bahar menganggap kafe tersebut merupakan sarang maksiat. Habib Bahar juga meminta kafe itu ditutup sebulan penuh selama bulan Ramadan pada saat itu. Pada 2023, Habib Bahar kembali membuat kontroversi hingga mengakibatkan 3 petugas Avisek Bandara Soekarno-Hatta dipecat. Saat itu beredar video memperlihatkan Habib Bahar keluar dari pesawat dengan dikawal oleh 3 petugas Avisek Bandara Soekarno-Hatta. Ketiga petugas tersebut lengkap berbaju dinas biru yang bergantian menciumi tangan Habib Bahar hingga membungkukkan tubuh mereka. Video tersebut pun kemudian mendapat banyak kecaman dari warganet. Habib Bahar mengakui menjadi korban penembakan orang tak dikenal di Bogor dan membuat laporan ke polisi. Akibatnya Habib Bahar mengalami luka tembak di bagian perut. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith Ikhwan Tuan Kota mengatakan kondisi terkini kliennya setelah ditembak oleh orang tidak dikenal. Sementara itu pihak kepolisian hingga saat ini masih melakukan penyelidikan. Diduga aniaya anggota Banser, penyidik telah melaksanakan gelar perkara berdasarkan hasil penyidikan yang berjalan selama laporan polisi diterbitkan pada 22 September 2025. Berdasarkan hasil gelar perkara, status Bahar bin Smith resmi dinaikkan dari terlapor menjadi tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.